Karena suka menyinyirin orang aja gitu kan, biar unik gitu, ada seorang yang menyinyiri kasus-kasus gitu aja. Dokter juga, sama-sama dokter. Iya. Cewek kan? Cewek dong, kan waktu itu masih cowok ya. Iya. Menikah, malam pertamanya seperti apa? Malam Ini adalah gaya istri, make up istri. makeup dari kuku Kuku. merah. Ternyata yang dimauin kamu tuh melanjutkan hidup, punya keluarga, Ya mau, lupakan aku. ya maunya seperti itu, cuman gimana ya, udah kecintaan. Aku ini cuman Oke, kali ini adalah diare yang spesial. Biasanya kita lihat pakai topeng, tapi di sebelah aku udah ada yang namanya, kalian pasti udah denger lah yang namanya TikToker. Ini kita sebut Elsa, Ratu Nyinyir, atau siapa? kalau julukannya sekarang Ratu Nyinyir sih. Ratu Nyinyir. Jadi akun TikTok lu gue aja ya, Say. Akun TikTok lu berarti apa? Ratu Nyinyir. Ratu Nyinyir. @Ratu Nyinyir yang followernya udah Sekarang udah hampir ke 60.000. 60.000. Jadi itu kenapa sih dinamain Ratu Nyinyir? Emang seneng nyinyir tuh gimana? Karena suka menyinyirin orang aja gitu kan, biar unik gitu, ada seorang yang menyinyiri kasus-kasus gitu aja. Oke, nah tadi udah dibilang ya seorang yang menyinyiri kasus-kasus. Jadi kalau berarti ada nama aslinya ya? Ada dong. Nama aslinya siapa, Say? Nama asli yang apa dulu nih? Nama asli terserah, mau mulai dari mana? Senyamannya aja. Kalau nama laki-lakinya ya, Vincent Kelvin Rius Kartanegara. Vincent Kelvin Rius Kartanegara. Itu nama lahir. Nama lahirnya Putra Panglima Erza Kartanegara. Nama lahirnya Putra Panglima Erza Kartanegara. Wah, beda ya? Beda. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa berubah? Karena kan saya keharingan, jadi saya pindah agama ke Kristen. Karingan gitu. tuh apa? Boleh dijelasin teman-teman, kan ada yang nggak semuanya tahu ya, Say. Iya, jadi kayak agama leluhur gitu. Oh, asli Agama suku asli. suku mana? Dayak Kalimantan. Suku Dayak Kalimantan. Iya. Oke, berarti dari kecil tinggal di sana, terus hijrah ke sininya tahun? Tahun pas lulus kuliah aja, Pas lulus kuliah. Kuliahnya jurusan? jurusan kedokteran. Wow, jurusan kedokteran sampai lulus. Sampai lulus, tetapi Nggak praktek. Nggak praktek. Ya ampun, Say, kamu dokter ya? Yang berprofesi sebagai dokter. Oke, dari tadi Panglima, kok namanya bagus loh, Panglima loh. Bener gak sih? Apa tadi? Iya, Putra Panglima Erza Kartanegara. Erza Kartanegara. Ih, namanya cakep banget itu. Nah, terus berubah menjadi Vincent ketika Ketika menjadi Kristen. itu ikut siapa? Dibaptis. Ikut siapa? Itu ikut papa. Ikut papa. Kalau mama? Mama juga sama. Jadi ikut papa mama langsung ke Kristen. Iya. Dibaptis menjadi Vincent. Vincent Kelvin Rius Kartanegara. Oke, itu umur berapa waktu dibaptis? Itu kayaknya SMP ya, kelas 1. Oke. SMP kelas 1. Terus SMP, SMA masih di sana. Kuliah juga masih di sana. Sebenarnya kuliah di Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta. Kota Jakarta. Di mana, Say? Terus tiga dia. Nama daerahnya aja apa? Di Grogol, satu Oh, di Grogol. Iya. Oh, yang deket samping mall apa seberang mall? Yang dekat rumah sakit lah. Yang inisialnya T ya? Universitas T ya? Iya. Oh, di situ. Iya. Ya ampun, kedokteran itu kan bonafit loh, Say. Iya sebenarnya. Dan di saat itu kamu masih laki-laki. Masih laki-laki. Masih keadaan laki-laki. Keadaan laki-laki. Iya, keadaan laki-laki. Oke. Berarti masih suka cewek? Masih suka cewek banget lah. Pasti jadi rebutan malah ya. Serius? Iya, jadi rebutan. Oh. Tapi badan udah segede gini? Belum. Masih bagus, masih fitness. Oh. Gitu. Oke. Terus sampai lulus perjalanannya gimana? Coba ceritain. Jadi
Kalau perjalanan sih ya, jadi pas waktu itu berangkat sempat selisih sama mama dan papa kan, karena saya memang pengen sekolah pengacara. Pengen sekolah Iya, hukum. awalnya itu. Kenapa pengen sekolah hukum? Kebetulan Karena aku pengacara nih, Say. karena dari kecil udah seneng debat. Oh, gitu. Jadi kalau seminar apa kuliah rajanya debat Oh, dong. rajanya debat gitu. Terus tapi orang tua pengennya sekolah kuliah dokter. Iya, aku dokter. Cuman Tapi kan diikutin akhirnya. ngikutin karena kan kemauan. Jadi apa sih maunya pengacara ini? Kan kita orang kampung ya. Jadi kerjanya pengacara ini apa? Nggak jelas gitu ya. Iya. Mohon maaf disclaimer, orang tua kita dulu pada seperti itu ya. Padahal pengacara itu lebih luas ininya. Terus Jadi ya udah kamu mau sekolah apa? Mau perawat atau kedokteran? Gitu. Disarankan ya udah kedokteran aja karena kan orang kampung kalau kita sekolah kedokteran kayaknya wow banget ya. Wow banget. Wow banget, keren banget Bener. sebenarnya. Tunggu dulu, tapi kalau misalnya kamu di kampung terus kuliah di universitas yang di depan mall pinggir tol itu kan, ya kan yang inisialnya T, Kurang tahu ya. itu kan ibaratnya orang-orang mampu lah ya berada lah, karena kan biaya semesternya juga nggak murah gitu kan. Berarti kamu di kampung juga orang kaya dong ya, terhormat. Ya bisa dibilang seperti itu. Karena ada panglima-panglima Kartanegaranya gitu, saya. Gua menebak-nebak. Itu bisa dibilang kayak gitu. Apakah Bisa. kepala desa atau apa gitu? Ya kalau bapak iya mungkin ya. Namanya di sana apa? Sama kepala desa juga tuh? eh panglima kayak panglima kumbang, panglima kan ada julukannya gitu kan, panglima merah. Oh gitu. Berarti memang bukan orang sembarangan ya. Akhirnya kuliah, jadi dokter. Nah pas udah lulus tuh, jadi dokter nih. Gimana tuh? Jadi sebelum jadi dokter tuh aku udah nikah sebenarnya. Oh nikahnya pas lagi mahasiswa? Kuliah? Iya, keluar sekolah SMA, Oh jadi ketemunya dijodohkan. dijodohkan orang tua? Dan dijodohkan pas lagi orang yang aku suka, Oke, dia profesinya dokter. dokter juga, sama-sama dokter. Iya. Cewek kan? Cewek dong, kan waktu itu masih cowok ya. Iya. Gitu. Tapi dijodohkan mau ya, maksudnya nggak nolak. Berarti kamu basicnya nurut ya? Nurut. Terus mau, kebetulan suka juga. Suka juga, memang itu yang aku mau itu. Orang itu yang aku mau. Tipikal kamu. Iya, tipikal aku banget. Orangnya seperti apa itu? Orangnya tinggi, hidungnya mancung, terus usianya di atas aku sedikit. Namanya? Kamu manggilnya? Aku manggilnya namanya Baby aja. Baby. Iya. Bedanya berapa? 2 tahun gitu? 4. 4 tahun. Lebih tua dia. Iya. Nikahnya pas semester berapa? Kalau dia sih udah mau semester akhir ya. Udah semester akhir. Kalau aku kan masih lulus. Oke, terus kok diizinin sih nikah belum lulus gitu? Emang pengen orang tua juga? Iya. Alasannya? Ingin orang tua karena ya mungkin karena orang kampung ya. Jadi tahayulnya itu terlalu kuat. Gitu. Tahayulnya terlalu kuat. Tapi pada saat itu masih Kristen agamanya? Masih Kristen. Masih Kristen. Jadi nikah dalam apa, dibaptis gitu ya? Apa sih? Pemberkatan gitu ya? Jadi kebetulan istri saya adalah Muslim. Oh Muslim. Jadi kami masih memegang ego sendiri-sendiri gimana buat caranya kita berdampingan tapi berbeda agama. Jadi nikah beda agama? Iya. Tapi dijodohin boleh ya sama orang tua walaupun beda Iya. agama? Oke. Gitu. Terus udah gitu punya anak? Punya anak. Oke. Dan itu proses punya anak tuh belum langsung punya anak. Dan kita targetnya itu sebenarnya ketika aku lulus dan dia lulus baru kita punya anak. Oke, nah berarti ibaratnya kamu kan perjakannya kamu ya sama dia dong? Iya. Sebelumnya kamu nggak pernah melakukan? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ya sebenarnya dia tuh kakak kelas aku. Aku pernah mencintai dia di waktu SD. Emang rumahnya deket? Deket banget. Tetangga? Tetangga. Oh, pernah mencintai waktu SD, kemudian ketemu Iya. lagi pas kuliah. Iya betul. Tetap cinta. Tetap cinta. Terus menikah, malam pertamanya
Seperti apa? Malah kita pertama nggak ada seorang malam. trans. malah, Pengen tahu. malah kita nggak ada malam pertama ya. Maksudnya? Jadi kita nikah kayak nikah siri gitu, nikah secara agama Muslim. Terus Berarti ya kamu mualaf nggak? Belum? belum mualaf. Udah berjalan alurnya waktu aja kita kayak pacaran, tapi pacarannya kita pacaran yang udah nikah, yang udah halal. Iya, after nikah lah ya pacarannya. Iya. Terus? Gitu akhirnya ya sudah kayak nggak ada malam pertama, kita malam pertamanya ngobrol, cerita, curhat, selayaknya pacaran. Hah? Nggak next apa gimana? Ya ditahan. Serius? Iya. Alasan? Alasan kita belum siap, kita masih muda. Belum siap punya anak. Iya. Kan udah pengaman. Kalau dulu kita nggak paham pengaman ya, nggak ngerti pengaman. Oh, jadi ngobrol-ngobrol doang itu malam pertamanya? Iya ngobrol, terus ya udah dia pulang ke rumahnya, aku pulang ke rumahku. Oh, belum tinggal bareng. Belum, masih pacaran. Aku maunya tuh kita bener-bener nikah, dia pun mau nikah, tapi dengan syariat keislaman. Mau sah, pacaran tuh pacaran, tapi udah nikah. Gitu. Oke, itu berlangsung berapa lama tuh kayak gitu tuh? Berlangsung itu 2018 kayaknya pas aku pulang dari Palu yang gempa itu. 2018. Iya. Sampai pada akhirnya bisa hamil. Belum. Habis itu aku langsung mualafkan diriku. Setelah berapa tahun nikah? Kayaknya hampir 2 atau 3 tahun. Apa yang membuat kamu mau jadi mualaf? Karena saya ngelihat ini orangnya sabar. Ketika ikan jadi ini kan masalahnya jadi sedih jadi. Tisu. Terus apa cerita? Jarang ya, kita kan notabene aku nggak nafkahin dia. Dan Karena terus kita, ini dari mana uangnya apa? ya kita dari Orang tua masing-masing. masing-masing. Tetapi dia mau ketika aku sakit dia urusin aku, gitu loh. Walaupun dia memang belum ada cinta sama aku, gitu. Tapi cintaku sama dia besar karena aku yang memang menandai dia dari sejak SD. Nah itu triggernya apa pas pada saat oke, gua mau mualaf? Iya, aku kayak waktu ada kejadian gempa di situ kayak, oh, gue hidup cuma sementara ya, tapi gue nggak bisa nyenangin istri gue, kayak gitu. Gue gimana caranya gue nyenangin dia deh. Dan gue tanya sama dia, yang lu mau apa? Mau rumah, mau mobil, atau mau perhiasan? Dia cuma bilang, aku mau kamu masuk Muslim. Cuma itu doang. Iya, habis itu udah masuk Muslim, kita nikah resmi. Habis itu kita langsung umroh bareng. Impian dia. Impiannya dia. Jadi kamu pengen mewujudkan. Ingin mewujudkan itu. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Akhirnya langsung dikabul setelah ada omongan gitu, langsung kamu Iya, langsung tanpa pikir dikabul. panjang. Mualaf Mualaf langsung. di kampung Eh, di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Gitu mualaf. Beneran umroh tuh, beneran haji. Belum. Oh, belum. Belum. Jadi pas udah umroh, udah mualaf, aku udah mualaf loh, udah seneng gitu. Mungkin saking senengnya saya ngajak dia jalan-jalan, ya kebablasan lah di situ. Kebablasan artinya? Suami istri. Oh, bagus dong. Iya. Sedangkan kita nggak ada rencana ke situ, sebenarnya nggak ada rencana ke situ. Oke. Gitu, cuman ya seperti air mengalir aja, arusnya aja. Gitu. Oke, dia pun mau ya? Iya. Akhirnya dibilang baru aku jatuh cinta sama kamu. Kata dia? Iya. Setelah mualaf ya, langsung kayak cintanya bertambah. Iya. 1000% gitu. Dan aku selalu bilang gini, aku tuh cinta sama kamu dari SD loh. Dari kamu kelas 5, aku kelas 2, atau aku selalu nandai kamu. Masa sih? Iya. Dan aku sempat bilang sama mama, aku nggak mau nikah kalau nggak sama dia. Oh gitu? Iya. Oh, cinta sejati dong. Iya, dan itu memang ada beberapa cewek deket aku juga kayak, apaan sih lu deketin gua suka sama lu bukan tipe gue, lu jelek gitu. Walaupun yang deket itu cantik, tapi kalau bukan tipe aku,
Aku nggak mau gitu. Oke, terus setelah kalian atau Sempat cuman nggak ketahuan. Tapi yang anehnya aku yang merasakan, dia tidak. jadi kayak ngidam atau gimana? Iya, Gimana kayak tuh? ngidam, terus aku kayak ilfil, nggak mau deket-deket kayak gitu. Emang ada tuh cowok yang ngidam, memang Iya, ada. cuman nggak bertahan lama, cuman kayak seperti 2 minggu aja sih. Terus kayak sempet kita bawa orang tua, kenapa kok bisa berantem gini? Ya aku lagi nggak serk aja gitu sama dia. Aku lagi pingin makan ini, pengen makan ini. Akhirnya yang jangan langsung orang tua zaman dulu kan Feeling ya. feelingnya tuh kan kuat. Udah jangan kamu gitu. Awalnya nggak percaya, pasti cek ya memang. Dan pas hari itu perasaan kalian berdua seneng? Ya bukan seneng lagi lah. Bukan seneng lagi tuh kayak anugerah ya, bagi aku anugerah banget punya Vincent Junior ya kan. Dan itu masih laki ya, Say? Masih laki. Masih laki. Oke. Dia hamil, masih kuliah, pada kuliah ya berarti berdua Masih ya? kuliah. Masih kuliah, habis itu pas melahirkan, dia melahirkannya seperti apa? Normal, sesar, atau kamu lagi di mana pas melahirkan? Jadi kalau jadi aku nggak sempat lihat melahirkan, jadi Lagi di mana? di rumah sakit pas COVID. Oh, pas COVID. Oh. Kalau ingat ini aku kayak aku kan aku Okay, banyak sih. It's okay. Gak apa-apa, kita kasih waktu untuk tarik nafas. Jadi hamil masa COVID ya? Iya, masa COVID itu lagi kenceng-kencengnya COVID. Iya, itu rentan sekali loh COVID hamil kan. Iya sih, itu sangat, sebenarnya ada hari membahagiakannya dan hari menyedihkannya. Membahagiakannya? Ya ketika mau melihat si kecil. Calon bayi. Iya. Menyedihkannya? Ketika tidak diproses dari pihak rumah sakit. Tidak diproses maksudnya? Tidak diproses, jadi didiamkan karena memang saya tidak menyalahkan rumah sakit juga ya. Mungkin karena waktu itu COVID terlalu kencang, jadi si istri saya terbengkalai. Kan padahal sama-sama dokter, artinya kan bisa ada tindakan yang lebih make sense daripada kita orang awam, orang biasa kan? Iya sebenarnya, cuman karena aku kurang mungkin pengetahuannya, jadi ya sempat nggak ketolong. Jadi semua udah panik. Gimana tuh ceritanya, maksudnya kok bisa nggak ketolong, dalam arti datang ke rumah sakit, didiamkan? Iya, didiamkan, ditaruh dulu katanya ke ruangan UGD, kita nunggu-nunggu, katanya nanti dulu, tunggu. Udah Itu udah pecah. Oh, tapi nggak dilahirin juga? Nggak di sesar, nggak di normal? Enggak. Alasannya? Katanya istrinya COVID. Oh, jadi nggak ada yang berani megang? Itu pas kamu tahu, kamu lagi di tempat atau? Di tempat. Kamu marah nggak sama pihak rumah sakit? Iya, sempet marah. Cuman Emosi kan? Apa pembelaan kamu pada saat itu? Kan manusia yang mau melahirkan, ibaratnya sama-sama nyawa juga. Ya kita sebagai seorang suami pasti akan membela. Cuman istriku sudah berpesan, ingat nggak janji kita, kamu jangan marah, pasti di salah satu kita akan kehilangan. Dia selalu ngomong begitu. Sebelum meninggal itu? Nggak apa-apa, aku aja yang nggak ada, tapi kamu jaga anak kita. Saya bilang enggak, dua-duanya selamat. Dua-duanya selamat. Oke, pas belum ditangani juga, apa yang kamu lakukan ke dokter apa segitu, dan akhirnya ditangani gitu ya? Prosesnya seperti apa? Itu prosesnya lama kali. Berapa jam? Bukan jam lagi, udah hampir 1 hari. Hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Terus akhirnya kenapa kok bisa langsung akhirnya ditangani? Kamu sudah melakukan apa kok?
Apa harus ada tindakan kan? Harus ada tindakan. Saya sudah lari ke sana ke sini minta bantuan, minta tolong ya, karena eh, COVID ini terlalu gimana ya, terlalu kenceng banget ininya kan, isunya ini, jadi ya terbengkalai dan akhirnya ya dimakamkan juga pun kan dengan keadaan COVID. Oke. Nah, pas dilahirkan, proses dilahirkannya? Nah, dilahirkan gini, ada dua kemungkinan antara kan sudah tidak bernyawa, sudah tidak bernyawa, istri saya sudah tidak bernyawa, Oh, tapi bayi masih di dalam? masih di dalam. Innalillahi. Dan Terus? itu saya bilang, orang tua bilang udah, yang penting operasi aja, operasi aja. Siapa tahu ada mujizat. Iya. Siapa tahu ada mujizat. Ya memang benar. Akhirnya Akhirnya dioperasi dan ini memang keluar suara. anaknya hidup, Hidup, nangis. nangis, Mujizat bener ya? mujizat. Alhamdulillah. Itu cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Terus kamu menyaksikan pada saat keluarnya si bayi itu? Enggak, kan nggak boleh. Oh, nggak boleh karena COVID itu Nggak, ya? iya, nggak boleh. Tapi dengar kabar udah seneng ya? Udah seneng banget. Oke. Dan itu gimana sih? Maksudnya konsepnya gitu ya? Maksudnya aku belum pernah mengalami amit gitu ya, jangan sampai gitu ya. Di antara orang satu sisi seneng ada pendatang baru gitu ya, Iya. maksudnya anak, tapi satu sisi harus kehilangan belahan jiwa, gimana itu rasanya? Ya campur aduk. Pada saat maksudnya dinyatakan meninggal itu dokter bilang apa? Ya karena kami sudah berusaha katanya. Kita udah menyelamatkan, cuman ya Tuhan berkehendak lain katanya. Yang sabar aja. Ya kak, saya bisa sabar, cuman tindakannya terlalu lelet. Saya bilang gitu. Dan di situ Menyesali pada nggak? iya, bukan penyesalan lagi, saya mungkin di situ udah pingsan kali ya saya, udah lemes. Udah lemes orang yang memang saya sayang gitu. Kok bisa ninggalin saya secepat ini? Baru mau mulai. Baru mau mulai ya. Baru mau mulai. Terus akhirnya si bayi itu, kalau bayi nggak kena COVID dong? Enggak. Nah, bayi itu kamu pegang gitu dan Tunggu 1 minggu. 1 minggu dulu belum boleh juga. Belum boleh. Ya ampun. Nah terus tapi si ibunya itu dimakamkannya di mana? Di COVID. Digabung sama yang lain? Iya. Di daerah? Balikpapan. Oh, diterbangkan atau Memang lagi tinggal di sana. lagi tinggal di sana? Oh, berarti kalau misalnya lagi mau ziarah ke ininya harus kemana itu? Iya, harus ya doakan aja. Mas saya bingung mau jalannya mau kemana Jalannya gitu. kemana? Karena kan itu tempatnya Iya, tempat di massal kan. Itu di apa sih, di kayak di apa sih, dibakar atau di apa itu? Ditimbun kayaknya. Ditimbun langsung. langsung dikubur gitu bareng-bareng ya. Iya. Terus pas seminggu anaknya bisa dibawa pulang kan? Dibawa pulang, tuh kamu sendiri yang ngerawat atau gimana? Pas anak pulang itu saya sudah, pikiran saya sudah kosong, tidak kenalin siapa-siapa. Iya. Iya. Apa yang pada saat itu di dalam hati dan pikiran? Iya, kayak kan masih kayak ada istri saya gitu di depan gitu. Sebenarnya mohon maaf nih sampai dibilang sempat hampir. Oh gitu. Iya. Karena bengong-bengong itu, Mm-mm. coba itu cuma bengong-bengong depresi kan wajar ya. Maksudnya Iya, sempet kayak ngobrol sih, kata mama sih sempat ngobrol sendiri. ngomong sendiri. Iya, kayak kita kayak ngobrol tapi kayak seolah aku nggak kayak ngelihat sosoknya dia di depanku. Oh, Gitu. Tapi kalau saking mama enggak. cintanya. Mm-mm. Tapi beneran ada sosoknya. Ya kalau aku yang ngelihat ya ada. Kayak tapi diajak ngobrol sama kamu. Ajak ngobrol. Terus dia bilang apa pada saat? Ya dia cuma bilang, udah ya yang katanya, kamu jangan sedih. Ini udah ujian, rawat anak kita baik-baik. Saya cuma bilang, saya pengen ikut. Saya nggak mau kayak gini. Saya ingat sumpahku, saya tidak akan menikah lagi. Lebih baik saya jadi seorang daripada saya harus menikah lagi dengan perempuan. Bukan saya tidak suka perempuan, karena saya saking cintanya sama istri saya. Komitmen dan janji. Komitmen dan janji.
sekarang di dunia saya tidak bisa disatukan. Ya mungkin nanti ketika saya sudah tiada, ya disatukanlah di akhirat. Itu aja. Setelah kata mama sering ngomong sendiri, itu berapa lama proses sampai bisa kembali normal lagi? Hampir setengah tahun. Setengah tahun, sementara Iya. anak dirawat sama Sama mama. mama. Apa triggernya kok bisa untuk oke, kembali normal lagi? Apa yang bikin kamu bangkit lagi? Gimana ya? Kan saya sudah kayak mulai ini karena lihat tangisan anak saya. Saya mikir lagi, ya saya nggak boleh begini, saya harus kuat. Saya harus kuat, gitu. Terus saya suka lihat orang kok bisa ya gitu, kok bisa happy gitu di luar sana kayak gitu. Kok aku nggak bisa gitu. Akhirnya mulai berbaur kayak gitu. Terus kemudian memutuskan menjadi itu setelah kapan? Setelah dijodohkan. Setelah meninggal beliau dijodohkan lagi? Dijodohkan lagi. Oh, nggak mau. Biar maksudnya biar ada temen kali, biar nggak kesepian. Dijodohkan Sampai lagi. teman-teman aja ngajak ke dunia hiburan. Sampai dibilang tuh ada cewek cantik gini-gini. Saya nggak mau. Ditawarkan pun saya nggak mau. Lebih baik saya menjadi seorang daripada saya harus menikah lagi dengan perempuan yang memang notabene tidak saya suka. Tapi kan kalau misalnya kamu nggak ngebuka hati kan, mana tahu di luar sana ada yang lebih baik pengganti dia. Kalau kita ngebuka hati, apa yang bikin kamu nggak mau ngebuka hati? Gimana ya, hati nggak bisa dibohongin sih. Nggak bisa dibohongin. Jadi dia the best, terbaik, teristimewa bagiku. teristimewa. Selain dia baik, yang ngerawat kamu sakit apa lagi? Perhatiannya sih. Perhatiannya, dia tidak pernah berkata-kata kasar. Walaupun saya salah, dia tidak pernah mengucap-ngucap kata-kata kotor. Walaupun dia dulu tidak pernah mencintai saya, tapi dia menghargai dan menjaga kesuciannya. Tapi kan karena kamu menghindar dari perjodohan itu, apakah nggak bisa gitu menghindar dari perjodohan dengan tidak menjadi trans? Kan bisa, aku nggak suka gitu kan, aku nggak mau tetap menjadi. Sempat menolak dan saya tidak mau jadi trans. Cuman pikiran ini berhalusinasinya kuat banget. Dalam arti seperti apa? Seperti kan masih ada sosok istri saya memakai pakaian istri saya karena saya kangen kayak gitu. Jadi kamu pakai pakaian cewek? Iya. Pakai pakaian daster gitu? Pakai daster, iya. Dasternya istri? Iya, sampai sekarang pun daster istri masih ada. Saking kangennya. Dan sempat banget mama tuh bilang, udah kita buangin aja pakaiannya, kita kasihkan orang. Cuma bilang nggak mau. Itu masih tersusun rapi. Sampai sekarang. Berarti nggak bisa move on. Nggak bisa move on selamanya. Padahal udah selang berapa tahun berlalu ya? Iya. Nah, kan berarti berhasil menghindar dari perjodohan itu kamu tolak mentah-mentah apa gimana tuh? Iya, saya tolak mentah-mentah. Tapi saya bilang gini, mohon maaf nih ya, bahasanya kayak mau ada bidadari turun dari kayangan pun saya akan tolak. Saya tidak mau. Saya maunya istri saya. Kalau boleh ditukar, boleh tukar dengan nyawa saya. Sampai saya bilang begitu. Sampai saya ini kan pernah coba bunuh diri. Ini ditusuk tisunya lagi ya? Pakai gunting. Dia sempat putus ya. Ada bekasnya? Ada. Dan saya jatuhkan dari lantai 2. Pas udah diginikan, saya jatuhkan tubuh saya, tapi nggak, Tuhan berkehendak lain. Karena kan satu komitmen, saya tidak mau
ada perpisahan karena udah cukup dari keluarga saya perpisahan. Udah itu aja. Jadi selama menikah itu dia nggak pernah marah-marah. Padahal orang seberang ya. Maksudnya kan biasa orang seberang kan nggak seperti orang menghargai, Sunda, orang sopan. Jawa. Dia sopan banget sama aku, nggak pernah marah-marah. Ketika misalnya lagi kesel pun apa yang dilakukan? Dia lebih baik menghindar dan diem. Dan gini, istri saya kalau marah itu dia siapin makanan, siapin kesukaan saya, terus dia suapin saya, udah suapin, boleh nggak aku bicara sama kamu sebentar ke kamar? Kita bicara tanpa orang harus denger. Ngomongnya? Jadi marahnya tuh cuman aku sama dia yang tahu. Orang tua Itu kita pun nggak masih tahu. lembut gitu. Masih lembut. Seperti apa gitu, Mas? Ya kayak seperti, yang aku tidak suka sikapmu kayak gitu. Bisa diperbaiki lagi nggak? Cuma gitu doang. Jadi kayak kok ini perempuan dari apa sih, dibuat dari apa sih gitu hatinya. Pernah saya bentak dia, tetap dia bentak dia, gitu caranya dia tuh menyuguhkan dulu makanan yang saya suka. Oh gitu ya. Jadi patut dicontoh nih ya buat para istri untuk mengetrit suaminya, bagus banget deh. Terus Tuh. Nah terus langsung ngobrol. Terus tentang keuangan juga. gimana? Dia keuangan tidak pernah boros. Oh. Tidak pernah boros semuanya. Dan Dia nggak pernah komplain dikasih berapa aja? Nggak pernah. Nggak pernah komplain. Nah di situ saya bilang, kok ini wanita kok baik banget gitu. Tapi kalau bergaul dia bergaul, cuman dia masih bisa menjaga kehormatannya. Iya. Kan banyak isu-isu yang bilang begini-begini. Iya, kebablasan. Cuman saya merasakan sini karena saya malam sama dia, gitu. Oke. Nah, terus pas penolakan dijodohkan itu, akhirnya sering pakai daster istri. Pakai dasar istri. Jangan make up juga lagi jangan. Belum make up. Masih dasteran. Masih dasteran. Masih dasteran, masih kayak peluk-peluk, kayak masih sayang. Nyaman gitu. ya? Masih nyaman. Pakai daster itu jadi nyaman. Nyaman. Jadi nyaman. Jadi waktu itu aku ada ngelihat juga saya lihat di salah satu apa gitu kan, di kafe gitu kan. Di kafe. Jadi dia cuma ketawa-ketawa gitu, kayak nggak ada beban. Situ. Iya. Terus dari situ? Saya liatin. Mungkin waktu itu saya keadaan juga udah nggak normal ya. Udah nggak normal tuh, udah pikiran saya udah hampir, kan saya mengkonsumsi obat dari dokter juga. Oh gitu. Jadi kayak semacam penenang atau obat tidur atau apa? Iya, penenang kayaknya. Penenang. Kalau nggak minum obat itu uring-uringan? Nangis, pokoknya teriak-teriak. Pas merawat itu udah mau selesai COVID. Mau selesai COVID baru bisa merawat. Oke. Setelah ngelihat di satu kafe itu si gender itu tertawa lepas gitu. Lepas. Kelihatannya nih orang happy banget gitu ya. Kayak ada pengen beban. kayak gitu. Iya. Awalnya. Oke. Terus apa yang dilakukan? Ya, saya datangin dia dengan saya memakai daster yang memang tidak mau diganti udah berbulan-bulan. Nah itu daster itu tidak mau diganti sama sekali. Daster istri itu nggak mau Iya. Tapi kan padahal kan ada yang baju-baju lainnya. Iya ada, cuman itu pas waktu beliau tidak ada. Itu bajunya harus aku bawa. Jadi itu terus yang aku pakai. Oke, terus setelah itu datangnya terjadi itu dengan keadaan aku dibilang ya. Oke. Gitu. Saya ngeliatin aja, saya ketawa-ketawa sendiri gitu. Sampai saya diusir. Karena? Ya karena penampilan saya kayak orang. Karena dasarnya nggak pernah ganti itu. Iya. Lusuh, nggak pernah keramas, nggak pernah mandi. Nggak pernah. Tapi ingat makan. Ingat makan juga enggak. Gitu. Iya. Nah terus dicariin orang tua nggak tuh? Dicariin. Nah itu di kafe itu maksudnya nontonin doang? Jadi kabur dari jendela.
Kabur dari jendela. Kabur dari jendela, jadi ketawa-ketawa, sambil ketawa lihat kafe, kok baru terbuka, lihat transgendernya ketawa-ketawa lepas, gitu loh, bermain-main, kayak aku kayak diem, tapi di situ nggak ngamuk, takutnya sempat orang tua cari, semua orang tua semua tuh cari aku, takutnya mengamuk, gitu, akhirnya dicari, kok ini anak tenang gitu loh, kok ini anak tenang ya liatin ini. Gitu loh. Malah nggak ngamuk gitu ya. Malah nggak ngamuk. Jadi kayak apa sih namanya pawangnya gitu ya. Jadi Iya. Nah, terus akhirnya udah pulang. Sempet aku mau ngamuk lagi. Ya udah panggil aja yang mereka datang. oh pulang malah ngamuk lagi. Iya. Terus akhirnya udah dibayar tuh mereka tuh, dibayar untuk menghibur aku. Terhibur. Pada saat itu dia menghibur, bagaimana dia menghibur? Kayak menghibur apa kayak lucu-lucuan aja dia, kayak lucu-lucuan. Kayak gaya-gaya joget-joget, Iya, ngomong-ngomong. Iya, dibilang kayak suara-suara ngebasnya kayak gitu. Aku udah ketawa-ketawa di situ. Gitu. Jadi ya di situ udah mulai ada perubahan. Perubahannya dalam arti apa nih? Udah perubahan, udah mulai sadar. Oh, aku mau hidup normal gitu atau Iya. Udah mulai hidup, sudah sadar kayak aku tuh nggak bisa gini terus, mereka aja bisa kok gitu. Tetapi sadarnya tuh pingin menjadi seorang perempuan. Oh, dari situ sadar malah belok ya. Malah belok gitu. Jadi, Beloknya sih ini, beloknya sih karena saya lihat kayak ada sosok istri saya di diri saya. Oh gitu. Jadi, setiap apa? Kalau Pas setiap cermin. lagi kaca. Iya. Serius. Sampai sekarang. Jadi begitu. maksudnya wajah kamu berubah jadi istri kamu? Masa? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Terus dianya di kaca itu lagi ngapain? Dia kayak bilang, ini aku loh yang sekarang, cuma gitu doang. Oh, jadi kayak menjelma, kamu tuh hidup kembali gitu. Iya. Kayak apa ya, kayak dia tuh masuk ke dalam tubuh kamu gitu, ibaratnya. Iya. Dan kamu happy aja dimasukin gitu ya? Happy aja, karena yang dimaksudkan istri. Jadi sendiri, nyaman. Jadi setiap ngaca kamu merasa cantik gitu? Iya, benar. Jadi kalau aku memang tidak mau memakai yang riasan seperti kayak gimana, karena riasan istriku ya ini yang aku Ya memang saya cewek gitu, ya gitu ya? Gitu. Dari semuanya saya ikutin gaya istriku. Oh, jadi ini adalah gaya istri, Iya. make up istri. Make up dari kuku merah, kukunya merah, pakai jam bibir merah, tangan, pakai iya. high heel seperti Iya. ini. Dari rambut juga hitam panjang. Rambut hitam panjang, gak diapa-apain, lurus Enggak gitu ya? lurus, iya. Natural ya? Natural. Dan merasa terwakili ya dengan berbuat seperti ini. Terwakili. Akhirnya perlahan obat-obat itu nggak makin parah dikonsumsinya, berkurang atau seperti apa? Langsung diberhentikan. Langsung diberhentikan. Langsung diberhentikan. Berarti sudah terbebas dari ketergantungan obat Iya. itu ya? Sudah. Tapi orang tua menerima. Awalnya tidak menerima. Tapi saya kasih paham, daripada saya harus gila dan saya harus di jalanan, lebih baik saya seperti ini. Saya mengenali anakku. Dan saya mengenali anakku tuh pas umur 4 tahun. Dan anak manggilnya apa? Kalau anak saya tidak diharuskan manggil bunda ya. Cuman saya bilang ya seterah anak aja mau panggil apa. Jadi tapi manggilnya? sekarang manggilnya papi. Manggilnya papi. Ya karena memang benar itu kan real kodratnya Iya. kan. Real kodrat manggil papi. Terus Nah semenjak itu kalau saya pulang itu malah berpakaian seperti laki-laki. kalau pulang ke rumah karena Pulang ada ke anak. rumah. Iya. Jadi saya udah merasa saya ini seperti ini tuh nggak boleh. Apalagi anakku ini semakin tahun semakin besar. Iya, untuk Gitu. mengajarkan yang baik ya kepada anak ya. Berarti kan udah ada rasa normal, maksudnya artinya ada berpikir bahwa itu baik dan tidak baik gitu kan. Betul. Nah, setelah berjalannya waktu kan katanya pernah haji juga ya. Iya. Itu sama istri. Enggak. Ke hajinya kapan itu? Berangkat ke Mekah itu? Jadi haji itu setelah mualaf. Setelah mualaf, Setelah istri mualaf. masih hidup, Masih hidup. tapi nggak ikut sama istri, Enggak. sendiri. Sendiri. Karena kebetulan beliau lagi halangan.
Oh, itu apa triggernya kok pengen naik haji? Ketika udah mualaf awalnya umroh. Mm-mm. Awalnya dikasih umroh dulu, Mm-mm. udah dikasih umroh ternyata ada rezeki katanya. Ada rezeki buat aku masukkan ke haji. Gitu. Dibiayain sama istri atau sama mama atau sama? Jadi kayak ada kumpulan mualaf gitu. Oh, disumbang gitu. Disumbang. Disumbang. Jadi naik ke Mekah berangkat lah. Apa rasanya seorang tadinya apa kepercayaan dari leluhur, kemudian pindah lagi ke Kristen, kemudian ke Islam, kemudian ke rumah Allah lah, ke Mekah. Bagaimana perasaannya? Ya Setelah melihat? awalnya sih bingung ya, Bingung. cara ibadahnya seperti apa gitu. Awalnya seperti itu. Jadi ya untung ada yang membimbingnya gitu dan diceritakan ini seperti ini seperti ini. Berarti nama nama Islamnya berubah lagi dong. Berubah Jadi jadi Muhammad Ali. Muhammad Ali dan haji ya. Menjadi Haji Muhammad Ali. Luar biasa. Kartanegara. Nah, Kartanegara namanya bagus-bagus loh sebenarnya, dari nama leluhur, nama Kristen, nama Islamnya, nama-nama yang berkelas semua. Terus berarti sekarang di KTP-nya apa nih? Kalau Islam. Islam. Iya, Nama Islam lah ya. Islam. Dan sekarang masih Islam kan? Masih Islam. Yang diyakini dan memang nyaman agama Islam, itu Islam ya. Oke. Berarti udah berapa tahun istri meninggal dari COVID? 5 tahun ya? 6 ya? 6, hampir 6 6. tahun. Nah, itu setiap apa sih perayaan bukan perayaan ya, apa sih hari meninggalnya misalnya yang ke 1 tahun, ke 2 tahun. Itu biasa apa yang dilakukan? Ini misalnya Kalau aku sih selalu manggil anak yatim ya, minta mendoakan itu aja sih. Kalau dulu kan saya harus mencari makamnya di mana, sekarang udah terbuka, udah ikhlas. Iya. Sempat saya bilang begini, kalau ada wanita yang memang menerima apa adanya saya akan berubah. Oh, jadi udah mau membuka hati nih? Kayak maksudnya mau lagi sama wanita? Kalau ada yang mau menerima? Kalau ada, cuman kayak masih belum. Jadi kayak masih mundur lagi, mundur. maju lagi gitu. Tetapi kan kayak masa kita harus begini terus. Iya. Tapi kan kalau gimana wanita mau suka kalau penampilan juga kayak wanita, berarti kan harus merubah penampilan nih jadinya nih. Iya itu. Jadi ada mimpi dari almarhum gitu. Kayak almarhum tuh kayak marah. Oh gitu. Iya. Marahnya gimana? Baru-baru ini atau udah lama? Itu sering. Oh, gimana mimpinya? Berulang-ulang. Berulang-ulang. Seperti apa? Kayak dia bilang gini, aku tidak suka kamu seperti ini. Aku pingin kamu seperti dulu. Kamu bisa nggak katanya berubah, tapi kamu lupakan aku katanya. Aku udah tenang di sini. Move on. Iya. Aku sampai saya bilang gini, saya sampai mati pun nggak akan bisa lupain kamu. Tapi kok semakin menjauh. Dianya. Iya. Akhirnya seperti apa nih? Akhirnya saya bilang lagi, saya tanya juga ke orang ini mimpinya seperti apa, aku berulang-ulang. Ya berarti katanya kamu harus disuruh berubah. Gitu, kasihan. Dia selalu bilang kasihan anak kita. Dia selalu bilang begitu. Terus sampai kapan? Kalau sampai kapan ya ikut alurnya aja lah. Sampai kapan? Sebenarnya udah capek begini. Capek? Kenapa? Dipandang rendah juga. Dipandang rendahnya karena Karena udah iya. selalu dibully, dihina. Tapi apakah karena itu jadi kamu membuli orang lain? Karena dibully terus akhirnya mengungkapkan itu atau seperti apa? Ya bisa jadi seperti itu. Keinginan dari lubuk hati paling dalam apa sih sebenarnya? Pengen apa sih? Aku sih kayak ya pengen gimana ya, seperti orang biasa aja, seperti orang normal aja gitu, hidup bahagia bersama keluarga, itu aja cukup. Saat ini belum di posisi normal. Belum. Bagaimana untuk bisa menjadi normal? Apakah udah ada langkah yang konkret gitu? Ya sebenarnya kalau ada langkah ya belum sih ya, tapi dibilang belum tapi ada, dibilang ada tapi belum gitu. Masih galau ya? Iya masih galau.
Tapi kalau melihat laki-laki, ada ketertarikan? Nggak ada. Jadi menjadi trans atau menjadi waria ini hanya untuk bentuk kecintaan kepada sang istri. Sang istri. Tapi sang istri udah pesen itu di pesan-pesan terakhirnya itu. Dia marah kan seperti Iya. itu. Apakah itu akan diwujudkan juga sebagai bentuk kecintaannya? Karena udah ada update nih dari istri kan gitu kan. Ibaratnya kan sebelumnya kan kayak gitu karena nih gue tunjukin gue akan seumur hidup nggak akan menikah dengan wanita karena gue nggak mau wanita lain selain lo yang terbaik. Tapi kan ternyata yang dimaui yang dicintai bukan seperti itu. Ternyata yang dimaui kamu tuh melanjutkan hidup, punya keluarga, Ya maunya, lupakan aku. ya maunya seperti itu, cuman gimana ya, udah kecintaan. Sampai teman-teman bilang, kamu tuh masih ganteng, masih muda, kamu bisa lebih dapetin cewek daripada itu. Ya itu kan kamu, bukan saya. Gitu. Berarti rasa cinta terhadap si istri dengan kata-katanya yang dia memohon itu, apakah lebih besar ketidakmauan kamu karena kamu cinta sama dia, ego kamu gitu? Iya. Ego kamu enggak, walaupun lu ngomong gitu gua nggak akan gitu, lebih gitu. Iya. Saat ini Saat ini. belum bisa memahami kata-kata dari almarhum. Iya. Pokoknya mau lu ngomong apa gue nggak peduli. Intinya masa sih gue ngincer lu dari SD gitu, terus udah dapet dipisahkan gitu, kayak tuh kan nggak adil. Jadi belum menerima takdir seutuhnya. Belum terima takdir sampai sekarang pun belum. Tapi kan kalau orang beragama itu kan diajarkan ikhlas, pasti ada sesuatu di balik itu. Belum ada orang yang menyejukkan. Sebenarnya udah ada, cuman telingaku tertutup, tidak mau mendengar. Ibaratnya ya, Iya. bodoh amat gitu ya. Iya. Sampai sudah datangin ya ahli agama, sampai pendeta gitu. Kayak lu tahu apa sih tentang gue gitu. Gue sampai bilang gitu. Yang tahu gue cuma diri gue gitu. Kalian nggak usah tahu gitu. Gue kuatnya dari mana, gue nggak kuatnya dari mana. Tapi memang orang bilang sosok Elsa atau Ratu Hinggir ini tidak pernah menangis, tidak pernah ini. Cuman mereka nggak tahu di balik layar itu aku ini cuman orang biasa juga. Manusia. Iya, nggak kuat juga. Cuman aku tidak mau menunjukkan sama orang kesedihan aku. Aku di titik nol, aku nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau orang tahu susahku. Nggak mau. Biarkan mereka tahu senangku aja. Oke. Terus kalau berkeluh kesah itu biasa di mana sama siapa? Aku kalau berkeluh kesah mungkin matikan lampu. Terus aku cuma bilang, Yang, aku tadi begini loh Yang. Kamu suka nggak aku begini? Sambil meluk baju istri atau tas istri. Itu aja. Kalau sholat Sholat ya, pakai peci kan pakai berarti. peci. Malah sholat Jumat kok aku. Sholat Jumat. Iya. Dalam sholat itu menemukan ketenangan kah pada saat berdoa seperti apa? Iya, ketenangan pasti ada. Cuman aku selalu berdoa, ya Allah, emang aku seperti ini. Aku berdosa, memang aku berdosa. Cuman yang tahu aku ya Engkau lah. Kalau Engkau udah ngomong kun payakun aku suruh berubah, ya aku akan berubah. Tapi di saat ini aku belum bisa. Tapi pengen. Tapi belum dibukakan. Mungkin ya orang bisa lihat
dari aku ini bukan trans dari lahir. Iya. Karena masih dari jalan, dari suara, dari Iya. sikap itu masih kayak laki. Laki. Iya, Sebenarnya kamu dari laki. dari laki. Tapi kamu ada apa? Ada ketidakterimaan gitu ya Iya, di dalam diri benar. terhadap nasib takdir yang udah Allah tentukan. Sempet marah sih sama Tuhan. Sempet marah saya. Sempet marah. Ya pas bunuh diri saya marah sama Tuhan. Saya marah. Kenapa saya bilang, Tuhan lo jahat banget sama gue. Gue udah pindah keyakinan. Iya. Kalau ambil semuanya orang yang sayang sama gue, kan gue ngincer dia tuh kan dari SD. Lo mau apa sih sama gue? Sampai gue, ya Kayak pengen nantang gitu, iya pengen nantangin Tuhan pengen gitu. pengen ngomong langsung. Maunya apa sih? Sudah menemukan jawaban belum? Ya, mungkin udah, cuman hatiku udah tertutup sih. Udah tertutup. Udah nggak bisa lagi. Apa? Mungkin pengen menjadi, kalau sekarang dipanggilnya apa? Elsa ya? Elsa. Pengen menjadi Elsa yang lebih kuat, lebih dewasa. Kan artinya gini, kita itu hidup di dunia ini bukan tanpa alasan, pasti ada alasan. Pertemuan dan perpisahan juga pasti ada alasan kenapa kita harus bertemu orang itu, kenapa kita nantinya akan berpisah dengan orang itu. Semua Allah berikan bukan cuma-cuma, pasti ada alasan. Iya. Benar. Kira-kira menurut Elsa sendiri, alasan apa Allah masih tetap membuat Elsa masih sehat ada di dunia ini sampai sekarang? Apa kira-kira yang harus Elsa lakukan di dunia ini? Kan kalau misalnya kemarin Elsa mau bunuh diri ya pasti artinya udah mati banget ya, gitu kan. Tapi Allah tetap menakdirkan kamu hidup sampai sekarang. Apakah ada tujuan Allah berbuat seperti itu? Mungkin ada ya. Ada manfaat mungkin Mungkin ada. dari hadirnya kamu di sini. Ya mungkin Allah punya rencana lain. Kayak contohnya aku bisa membantu orang. Dan saya juga membantu para gitu. Oke. Kan kebanyakan ini selalu dihina ya. Bahwa itu tidak punya berpendidikan. Tapi saya tunjukkan ke semua orang bahwa itu punya pendidikan. Dan bisa berbaur sama orang biasa gitu. Seperti layaknya kita biasa. Iya. Bisa berkarir. Dan bisa juga bekerja dengan layak. Iya. Kayak artinya kamu kuliah dokter itu cuma untuk menyenangkan, memuaskan hati orang tua. Iya. Padahal kalau bisa dipakai praktek untuk cari uang bisa ya. Bisa. Tapi kamu tidak lakukan karena tidak passion. Iya. Karena passionku di pengacara. Pengacara, kalau gitu kuliah lagi saya pengacara gimana? Jadi namanya Haji Muhammad Ali SH, ya kan? Iya. Ada pengen niatan jadi pengacara handal hebat? Ada, cuman kan sekarang prosesnya ke anak. Anakku kan ada 2 anak angkat yang memang angkat. Itu satu yang udah besar, yang selalu ngontrol. Yang kedua kan anak kandung yang kecil. Oke, dan katanya punya anak asuh banyak. Iya. Itu gimana ceritanya, di mana? Itu ada di salah satu di Batam ya. Di Batam. Ada berapa anak asuh? Ya kurang lebih ada 40. Ada 40. 40. Tapi nggak pernah di-spill di sosial media ya? Nggak pernah Nggak mau. Nggak mau. Ada 40, itu maksudnya dibiayain atau seperti apa? Itu dibiayain. Sekolahnya? Mohon maaf, itu nggak bisa sekolah, soalnya kebanyakan anak-anak yang, aduh ada videonya sih sebenarnya. Ada videonya? Ada. Nanti kita spill ya di sini ya. Anak-anak yang seperti apa kok nggak bisa sekolah? Yang kekurangan. Kekurangan. Iya. Kamu nggak sekolahin, kan sekolah yang sekarang gratis kan, SD ya Pak? Cuman aku kayak seperti ya belajar membaca aja di sana. Gitu. Tapi kalau kemungkinan nggak mungkin. Soalnya kan mensekolahkan 40 anak itu kan juga biayanya besar, dan juga anak-anak ini kan notabene nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Iya. Maksudnya kebutuhan khusus. kebutuhan khusus. Iya.
Ada yang udah ditinggalkan sama orang tuanya, yang memang orang tua yang nggak mau merawat, yang aku angkut dari jalan. Kamu bisa bikin yayasan loh, Say. Bisa bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk menyekolahkan, untuk memberikan kehidupan yang layak, makan, sandang, pangan, papan. Apalagi udah 40 anak asuhnya, itu bisa bikin yayasan dan itu bisa melanjutkan hidup mereka sehingga mereka bisa layak gitu penghidupan mereka. Cuman ya namanya bikin yayasan kan, saya tidak mau ya banyak kasus-kasus yang di belakang seperti itu, ya kan? Kasus kemarin yayasan 1,3 M yang ngeri ya. Tapi gitu. kan itu kan abarnya nggak ada kata trauma lah, karena kan beda case. Apalagi itu buat anak-anak. Nggak mau mencoba berbuat supaya hidup kamu lebih lengkap, maksudnya tidak ada penyesalan lagi, lebih hati kamu lebih terisi gitu. Kalau aku sih lebih ya aku serahkan sama yang lain, ya udah ini rumah dari gue, ya lu kelola silakan. Intinya gue udah bikin surat hibah atas rumah ini. Oh, jadi satu rumah kamu hibahkan untuk 40 anak. Untuk 2 rumah. 2 rumah. 2 rumah dihibahkan untuk 40 anak asuh itu. Mudah-mudahan menjadi pahala ya. Amin. Ya itu dinamakan ya dari istri. Kenapa? Mendoakan istri. Oh, untuk mendoakan istri. Jadi saya cuma minta mereka tuh nggak gratis tinggal di situ sebenarnya. Nggak gratisnya tuh bukan dari uang ya, tapi dari doa. Oke, minta doa. Minta doa, dan itu wajib. Dan itu wajib, saya bilang saya nggak mau ada skip doa setiap hari, saya nggak mau. Untuk istri. Untuk istri. Gitu. Nggak apa-apa aku kehilangan. Emang apa sih harta di dunia tuh? Kalau kehilangan istri udah itu lebih kehilangan banget gitu dengan segalanya. Nggak mau membahagiakan sekali lagi dengan kamu menjadi laki-laki normal sesuai dengan kemauan istri. Kalau istri yang meminta oke. Dan kan istri meminta kan di dalam ininya, mimpinya kan? Iya. Itu seperti apa? Akan diwujudkan kah? Mencoba, tapi kayaknya belum mencoba sama sekali ya. Belum. Kayak kemarin bilang ya kalau ada yang mau sama aku ya terima padanya ya silakan, boleh. Tapi udah ada yang mendekati gini-gini, nggak cocok deh gitu, nggak bisa. Udah gitu. kamunya udah langsung mental duluan. Iya. Udah langsung kayak nyangkal duluan, jadi nggak akan masuk itu. Coba pelan-pelan dilembutkan hatinya, pikirannya. Karena kamu sudah terlalu nyaman, akhirnya untuk nge-switch kembali ke setelan pabrik agak sulit ya, Say. Agak sulit ya, harus lepas semuanya juga gitu kan. Iya, by the way itu implan ya? Implan. Di mana? Di Thailand. Di Thailand. Berapa duit tuh? Ya sekitar 50-an, 60-an lah. Oh, berapa cc itu, Say? 1.200. 1.200 kanan kiri apa? Kanan kiri. Jadi 600. Iya. Tapi bawah belum? Belum, gak mau kalau bawa. Malah nanti istri malah marah lagi. Iya. Tapi kan itu kan bisa dicopot, Say. Iya, bisa dicopot. Suatu saat kalau berubah pikiran. Iya. Akan copot semuanya. Tapi belum waktunya. Tapi Iya. mau. Kira-kira berapa tahun lagi akan seperti ini? Masih nyaman di seperti ini? Target, maksudnya aku pengen ini dulu lah. Di zona nyaman dulu lah, sekitar 5 tahun, 10 tahun. Apa ada? Ya sebenarnya sih pengen secepatnya. Ya insya Allah gitu, kalau ada rezekiku ya memang mau lepas semuanya dan kembali ke kodratku. Gitu. Kalau ada yang sponsorin, Ya boleh. ngeluarin itu, mau? Boleh kalau ada. Serius? Serius. Saya akan berubah menjadi laki-laki. Serius? Serius. Yakin? Yakin 100%. Bener nih. Bener. Nanti kita diskusi sama tim Ray-Ban ya, kita sponsorin aja ya. Elsa ke Thailand ya, gimana? Setuju nggak? Yakin nih? Yakin. Nah, kalau kamu tiba-tiba udah dilepas balik lagi? Dari mana mau balik lagi? Jadi keganjalan kamu selama ini itu karena ini doang? Iya. Gitu? Karena udah terlanjur pasang lagi gitu?
Iya. Apakah jangan bilang karena untuk ngelepas ini karena nggak ada biaya atau kamunya emang nggak mau? Iya, ya faktor keduanya memang tidak ada biaya, karena kan lebih mahal pembuangannya. Dan resiko ya. Terus yang kedua juga, ya mungkin karena waktu itu mikirnya harus sempurna, jadi harus pasang ini biar sempurna. Biar gitu. menambah Iya. keinian lagi. Tapi kalau ada nggak riwayat yang orang-orang udah pada pasang terus lepas lagi nggak ada masalah gitu, tetap hidup? Iya, Banyak. banyak. Oh. Banyak yang udah sampai yang rubah jadi fisik dari perempuan pun udah ada. Bener-bener udah cantik, Iya. udah punya perempuan. Tapi udah nanti lagi. kalau kamu berubah di TikTok itu nggak akan hype lagi dong, karena kan mungkin orang kenalnya begini Elsa ya kan, yang nyinyir yang wow, terus berubah jadi laki, apakah kamu nggak takut kehilangan fans kamu? Enggak sih, saya tahu mereka tuh ya suka sama aku dengan omonganku yang real. Jadi Gitu. bacot kamu ya, bukan Iya, karena penampilan. bukan, karena ya aku ngobrol pun sama mereka ya dengan bahasa seperti ini, tanpa ada yang bilang harus kayak perempuan, harus seperti enggak. Nggak kayak yang di menye-menye ini, sayang emang ada apa, Iya. kita suaranya di cewek-cewek. Enggak ya, biasa aja ya. Enggak, biasa aja. Ya kan saya bilang gini, kau itu kok jadi wanita tapi masih ada look laki-laki. Tapi dari mana ya? Karena orang tuh suka menilai aku dari situ. Oke, kalau dari badan, dari muka oke lah, perempuan. Tapi dari suara, dari tingkah lakumu nggak bisa. Laki banget. Lagi banget ini memang bukan tas dari lahir kan. Memang laki-laki. Iya, ada background yang kuat dan mendalam gitu. Iya. Alasan kenapa bisa sampai seperti ini. Beda dengan yang lain kan emang dari kecil emang udah meletek gitu ya. Iya, bener. Beda ya main kayak Bener, gitu ya. bener. Oke. Nah, untuk apa ya? Kalau kamu bisa komunikasi dengan istri, kan memang udah setiap hari kan sering berkomunikasi, tapi kan netizen pengen ngedenger, pengen lihat kamu komunikasi apa sih yang mau kamu omongin kepada sayang, siapa namanya, Beb gitu manggilnya. Beb. Ya namanya tuh sama. Namanya siapa? Elsa. Putri Elsa Kartanegara. Putri Elsa, makanya kamu namanya Elsa saking cintanya. Oke, apa yang mau kamu sampaikan terhadap Elsa yang sudah di alam sana? Gimana ya? Nggak kuat tuh ngomong. It's okay. Aku cuma mau bilang yang aku bertahan seperti ini ya karena aku sangat cinta. Aku tidak peduli orang mau ngomong apa tentang aku, karena mereka belum tahu aku siapa. Mereka belum tahu perjalanan kita. Mungkin orang di luar sana bisa ganti-ganti pasangan, tapi kalau aku nggak bisa. Ya kalau yang diciptakan buat aku, ya kita sampai mau memisahkan. Saya nggak mau lagi ada Elsa yang lain yang singgah di hati aku. Saya bisa berubah seperti ini karena saking cintanya aku sama kamu. Cuman aku sadar kesalahan aku. Tapi aku ingin berubah gitu demi anak kita. Tapi belum bisa. Saya belum bisa melupakan kamu yang semoga kamu bisa mengerti. Kalau Tuhan berkehendak lain, saya tiada hari ini pun nggak masalah. Asalkan aku bisa ketemu kamu di sana. Gitu. Dan saya berdoa sama Tuhan pun, saya tidak pernah minta umur panjang. Saya tidak minta kekayaan. Enggak. Tapi saya bilang, Tuhan, kapan saya mau dipanggil? Serius? Serius. Selalu minta kayak gitu? Selalu minta begitu, Tuhan. Kapan kau panggil saya, Tuhan? Udah gak sanggup. Udah gak sanggup. Udah gak sanggup aku. Lebih baik aku udah tutup usia, tutup kisahku sampai sini. Tapi aku mikir,
ada Vincent Junior loh. Aku baru ingat itu. Dia masih punya seorang bapak. Saya tidak mau anakku ini kayak ngerasa kok bapakku mamaku kok ninggalin aku gitu. Ketika dia besar nanti, kok bapakku kok egois. Iya bener. Gitu, aku nggak mau karena aku pernah merasakan seperti itu ketika sama papa mama bercerai. Aku nggak mau. Jadi kalau sekarang yang saya belum bisa berubah, tapi insya Allah saya akan wujudkan kemauanmu. Saya akan lepas semuanya dan saya akan mengurus Vincent Junior lebih baik lagi. Walaupun saya sudah menjadi laki-laki, kalau belum ada jodoh saya akan membahagiakan anak kita sampai dia menjadi seorang dokter. Apa yang Ayang mau, saya akan lakukan. Dan ingat janji kita ya, kita akan membesarkan anak kita sampai dia menjadi dokter. Gitu. Saya akan ingat janji itu. Sampai kapanpun saya akan ingat. Berarti alasan Elsa tetap hidup, Tuhan berikan kehidupan untuk Vincent Junior. Iya, Namanya Vincent. Vincent. Berarti harus sehat, suatu saat kembali. Iya. Kalau Vincent belum pernah bilang, Papa kapan Papa menjadi Papa? Papa menjadi, maksudnya penampilan Papa seperti Papa gitu, nggak pernah minta dia. Kalau itu masih kecil kayak ya, cuman yang besar. Oh yang besar, Iya. yang anak angkat itu. Dia kan anak angkat kan dari kecil juga. Itu keluarga juga sebenarnya. Keluarga, oke. Kalau misalnya Vincent Junior nyeletuk nih, misalnya nyeletuk yang namanya anak kecil kan, papi apa papa? Papi, aku pengen papi kayak temen-temen ayah temen aku, penampilannya bakal diwujudkan? Diwujudkan, karena emang udah. Oh ya kalau pulang ke rumah ya. Iya, kayak papi kok nggak pernah, kan manggilnya ading ya. Ading itu kan bahasa Banjar. Oh ya, apa Jadi itu? kayak papi kok kenapa ya? Kok nggak pernah nganterin ading sekolah? Kenapa? Padahal nganterin aja. Gitu. Nggak mau nganterin sekolah. Gimana ya? Ya belum bisa aja. Takut dia malu. Iya. Terus kayak kita mau jarah kemana ke sini gitu kayak papi pakai baju ini ya, mungkin dikit-dikit udah tahu. Iya. Gitu. Papi rambutnya jangan digerai, papi pakai ini aja. Iya, aku selalu turutin anakku. Terus kayak papi ibu ading mana ya? Di situ aku kayak miris. Jawabnya? Ayah aku nunjuk langit aja. Ibu ading sana jauh. Lagi bikin rumah di sana buat kita nanti. Gitu. Tapi anak segitu itu kayak, anak itu kayak perhatian gitu. Kayak perhatian, kayak papi jangan lupa sholat ya papi ya. Doakan rumah mama selesai gitu. Dia selalu bilang begitu tanpa dia tahu rumah yang mana yang dibangun. Tapi nggak pernah papi pengen punya mama gitu, nggak pernah ngomong gitu. Mama yang bisa nemenin adek. Kalau anak kecil, kalau anak kandungku mungkin kayak papi kok adiknya punya mama ya katanya gitu. Kok di sekolahan itu ada ya adik nih kok punya mama, dijemput sama mama, kok aku sama nenek gitu. Dan aku miris dari situ. Kadang aku sudah bilang belum waktunya mungkin, saya bilang belum waktunya. Cuman anak yang besar aku selalu menguatkan, selalu bilang bun, apapun bunda keadaan bunda seperti ini, mas terima.
Bunda jangan pernah malu. Bunda lihat kamu katanya. Iya. Bunda lihat Mas dan Ading. Nggak usah lihat yang lain. Iya. Sampai bilang, Bun, nenek itu sudah tua loh. Kalau Bunda nggak semangat, siapa yang ngurus kami? Ya memang yang kalian tinggalkan itu banyak buat kami. Tapi kami nggak cukup buat itu. Kami membutuhkan kasih sayang, Bun. Bukan cuma materi. Cuma kayak bisa ngasih Bunda tuh ada waktu gitu buat kami gitu. Buat anak-anaknya. Kadang selalu chat, Bun, Ading sakit. Iya. Sekarang tinggalnya di mana? Kalimantan. Di mana? Kalimantan. Oh, nggak mau dipindah ke sini atau sering jemput ke sana? Mungkin mau, cuman ya dengan posisi kayak gini, menjadi seorang ratu nyinyir, ya saya takut juga anak saya dibully. Oke, jadi video ini, podcast ini pasti akan ditonton oleh jutaan orang. Fans-fans kamu juga pasti akan melihat. Ternyata background diri kamu seperti ini, haters kamu juga akan melihat. Mungkin ini bukan akan jadi bahan bulian buat mereka. Apa yang kamu ingin sampaikan terhadap netizen di luar sana? Ya buat netizen ya serah kalian lah mau membuli aku bagaimanapun ya, karena saya sudah bilang yang tahu diri aku cuma aku. Yang tahu diri aku cuma aku, kalian nggak usah tahu. Kalian nggak usah tahu baikku di mana, nggak usah. Cukup kalian tahu kejahatanku aja. Wah, Gitu tapi aja. kan selamanya nggak mungkin jahat terus kan? Iya, karena aku orangnya nggak mau validasi. Aku seperti ini, seperti aku nggak mau. Biarkan orang tahu aku mengalir, Iya. memakai hati. Oke. Aku nggak mau, aku orang baik, tapi asliku jahat. Aku akan menunjukkan kejahatanku, menunjukkan sikapku yang arogan, biar orang tuh membenci aku dulu. Kenapa? Karena kalau orang membenci itu pasti ada dong nanti sukanya. Orang membenci dulu, jadi aku nggak kaget ketika dia suka. Tapi kalau orang suka dulu terus membenci, kaget aku nanti. Oh, tapi kan bisa bisa dibalik. Suka aja dulu, kalau mudah-mudahan sih nggak ada yang hal dibenci. Kan manusia kan tidak tahu, rambut boleh hitam, tapi hati Iya. kita nggak tahu. Yang belum dicapai dari seorang ratu nyinyir alias Elsa di kehidupan bersosial media nih. Kamu pencapaian kamu udah sampai mana? Udah merasa puaskah dengan akun ratu nyinyir yang banyak followernya, banyak fansnya, dan udah mulai dikenal semenjak kamu membela Nikita Mirzani seperti itu ya? Sebelum Dari itu, sebelum juga sebelum udah. udah terkenal. Apalagi yang belum kamu bisa capai lagi? Ya mungkin ya itu merubah diri sendiri aja. Pengen itu ya, yang Pengen, belum iya. ya, yang belum Yang bisa dan belum kesampaian. Dan saya mau menunjukkan sama netizen, ya saya bukan dibilang warwerwo dari lahir. Saya tunjukkan bahwa saya itu laki-laki. Gitu. Jadi kalian mau menghina saya, warwerwo gimana, nggak pernah saya tanggapin. Karena saya bukan warwerwo dari lahir. Gitu. Nggak merasa. Nggak merasa. Jadi nggak ngaruh, nggak ngefek ya? Nggak ngefek sama sekali. Jadi bikin capek-capek hati mereka aja. Iya, Sebenarnya. Bener ya, kumis tetap tumbuh ya, Tumbuh. tetap cukur, tetap sholat Jumat, Satu sholat Jumat. sarung punya lah ya. Punya dong. Bahkan aku bingung ya gini. Kadang selalu bilang, kau itu kalau sholat tuh pakai apa sih katanya? Ya aku selayaknya laki-laki. Kok aku nggak pernah lihat kamu? Masa ibadah harus diliatin orang? Iya. Kan nggak mungkin. Udah netizen tuh udah taunya aku yang jelek-jeleknya aja, nggak usah tahu aku yang baik-baiknya, nggak usah. Tapi kan kalau balik lagi bertolak belakang dengan keinginan anak lah, pasti ntar papi dijahatin mulu, dibully mulu, aku jadi malu. Itu kan bertolak belakang itu gimana tuh? Pekerjaan kamu kan sekarang seperti ini nih gitu. Nah ini memang ini sudah ada chatannya dari anakku. Kayak anakku yang besar ini selalu mantau. Kayak papi, aku lihat papi berantem. Apa-apaan sih papi seperti ini? Aku nggak suka loh papi. Gitu. Tapi bilangnya bunda kalau yang besar. Iya.
Kalau yang udah protes lah yang besar. Ah, ah, Kalau yang ini belum ya. belum. Kalau yang besar ya kayak udah papi sholat. Bunda coba sholat cepat. Mas liatin. Iya nanti bunda sholat sekarang. Jadi ketika aku harus ambil air wudhu itu harus bener-bener Diliatin. diliatin sampai saya sholat, sampai saya selesai dia liatin. Sayang dong, bagus dong. Iya, sayang banget. Tapi kalau aku ribut udahlah, jangan katanya. Udah kalau mas sudah mau kuliah, mas sudah selesai kuliah katanya. Nggak usah bunda kerja, biar mas yang kerja katanya. Bahagiakan bunda sama adik aja. Gantian, mas yang kerja, bunda yang di rumah. Gitu. Mas juga nggak akan nikah muda kok katanya. Mas juga akan bahagiain dulu bunda, bahagiain dulu adik. Aku bilang. Iya. Kalau begitu segera menjadi Haji Muhammad Ali. Karena apa, anaknya dua-duanya cowok kan? Cowok gitu kan. Jangan sampai tiba-tiba nanti anaknya jadi belok, kamu tambah sakitnya bertubi-tubi, ya kan? Amit-amit ya, say. Amit. Jangan kan? Amit. Aku nggak mau. Mereka aku selalu berdoa, ya Allah biarkanlah aku yang begini, jangan kau limpahkan beginiku sama keturunanku, jangan sampai cukup aku begini. Cukup aku begini. Oke. Jadi kalau menurut aku udah apa saatnya, ya kan? Sedikit demi sedikit, tapi kalau dibilang sedikit demi sedikit nanti nggak jadi. Mending total aja, gimana? Enggak mau. Belum siap. Emang bukan belum siap, emang nggak mau. Nggak mau total berubah. Nggak, maksudnya berubah kembali total ke setelan pabrik. Ke laki-laki. Ya mau. Mau kan? Mau. Tapi maksudnya jangan sedikit-sedikit, langsung gitu loh. Boleh. Langsung ganti, langsung cut off, langsung switch gitu. Bisa ya? Bisa. Karena kan umurku kan semakin tahun semakin tua. Yang aku mau kejar apalagi. Anak sudah ada. Ya. Ya, Berarti istri harus udah pernah punya kan. harus ada wanita yang bisa menerima apa adanya, nemenin, terus langsung deh operasi keluarkan itu. Iya. Ya kan? Udah deh. Aku saksinya ya, sebagai saksi nih, tungguin ya perubahan kamu gitu ya. Perubahan kamu yang benar-benar transformasi. Mumpung masih dikasih kehidupan, dikasih kesempatan. Anak-anak itu adalah aset, rezeki yang tak terhingga lebih dari uang. Ingat itu. Betul. Ya. Kita peluk dulu deh, aduh. Semangat ya. Elsa, Ratu Nyinyir. Apa namanya? Kamu seorang yang baik. Ayah dan ibu sekaligus untuk anak kamu. Semoga mendapatkan hidayah, hikmah, mendapatkan seseorang jodoh yang baik. Pasti dia seneng kalau kamu dapat jodoh juga. Jodoh yang baik, yang membawa pada kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, menenangkan, anak yang sehat, ya, ibu yang berumur panjang. Amin. Bisa nemenin sampai kamu melihat kamu menikah. Kita nggak pernah tahu loh, siapa tahu ada jodohnya ya. Amin. Itulah disclaimer, kita nggak pernah mendukung yang namanya LGBT, transgender, lesbi dan lain sebagainya. Itu benar-benar penyimpangan, apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Tapi ini adalah sekelumit kisah, ini adalah fakta, ini adalah pengalaman real yang terjadi, bahwa ada latar belakang, ada alasan yang melatar belakangi sehingga seseorang bisa terjadi seperti ini. Intinya kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita jaga kewarasan hati dan pikiran kita. Boleh kita bersedih tapi jangan berlarut-larut. Dan kita harus percaya diri bahwasanya kita tuh punya Allah. Aku punya Tuhanku. Tuhanku selalu ada di sisiku. Bahkan Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kita sebenarnya. Kalau kita benar-benar memahami itu. Jadi untuk teman-teman yang beragama apapun itu, yakin kepada Allah, jangan putus asa, ujian apapun pasti ada hikmahnya.
ketika kita ada di titik minus atau titik terendah, itu ada alasan kenapa. Berarti Allah atau Tuhan ingin menaikkan derajat kita yang lebih lagi sebenarnya. Ingin hidup kita pencapaiannya yang lebih tinggi lagi. Cuma kadang kita tidak menyadari hal itu. Jadi mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita bahwa manusia itu tidak sekuat apa yang dipikirkan, bisa rapuh juga, bisa drop juga, bisa depresi juga. Tapi yang mendekatkan kita adalah hanya kekuatan doa dan kita punya pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga tercinta. Jadi jangan sia-siakan keluarga kalian yang masih pada hidup, mumpung masih pada hidup, sayangin anak, istri, suami, orang tua yang berharga lebih dari uang. Waktu tidak banyak, mumpung waktu masih diberikan, ungkapkan mulai dari sekarang kepada anak-anak kita, suami dan istri dengan penuh kasih sayang sebelum ada penyesalan. Seperti maut, ya kan? Ketika maut memisahkan, kita mau bilang cinta, sayang, kangen, gak nyampe gitu, ya kan? Mumpung masih hidup, peluklah orang-orang yang dicintai, berikan kebaikan, manfaat dan lain sebagainya. Insya Allah akan menjadi berkah ya. Amin. Oke, terima kasih Elsa ceritanya.